Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta ibadah doa oasis yang setia, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai Bapak, Ibu, saudara dan saudari semuanya. Setiap kali sebelum memuji, menyembah, dan menaikkan segala permohonan doa, marilah masing-masing kita semua dimanapun berada mempersiapkan hati dengan senantiasa menaikkan puji syukur kepada Allah. Karena pertolongan kita datang dari Allah melalui Roh Kudus-Nya yang memungkinkan kita bersekutu bersama dalam ibadah doa oasis hari ini. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Dan ku datang menyembahmu, Ibadah doa oasis hari ini didasarkan dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Dengan berdoa berarti kita sedang menunjukkan sikap ketidakberdayaan dan kebergantungan kita sepenuhnya kepada kuasa Allah. Dalam doa, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa, kita mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Dan dalam doa, kita menaikkan segala permohonan dan permintaan kita kepada Tuhan. Doa yang tulus memohon pertolongan Allah dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan inilah yang dinyatakan dalam Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Allah yang memelihara umatnya adalah Allah yang maha pengampun dan kasih setianya melimpah bagi semua orang yang berseru kepadanya. Betapa sering kita datang berdoa kepada Tuhan hanya untuk meminta agar Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kita atau setiap keinginan kita. Namun tidaklah demikian dengan Daud. Doa yang dinaikkan oleh Daud adalah meminta pimpinan Tuhan supaya ditunjukkannya kebenaran-kebenaran di dalam Dia. Demikianlah seharusnya kita berdoa. Keagungannya memberi harapan yang pasti adanya jawaban. Keagungannya akan membuat bangsa-bangsa menyembah Dia yang adalah Allah sejati. Hanya dengan bimbingan dan pertolongan Tuhan melalui firman-Nya, kita dapat hidup dalam kebenaran. Dengan rendah hati seperti seorang hamba atau seorang anak pelayan, Daud meminta perlindungan penuh belas kasihan Tuhan, serta memohon kemurahan Tuhan terhadap dirinya. Hanya Dia yang layak dipuji dan dimuliakan namanya. Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku,
dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku, peliharalah nyawaku. Sebab aku orang yang kau kasih, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Alkitab penuh dengan fakta bahwa doa itu penting, berkuasa, dan efektif. Dan dalam doa, kita tidak boleh lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Doa merupakan keinginan dan kehendak Tuhan agar kita berdoa, agar kita semakin mengenal Tuhan, semakin bersandar kepadanya, dan semakin bergantung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati, kita berdoa karena sesungguhnya hanya Dialah yang berlimpah dengan kasih dan Maha Pengampun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kekuatan kami, hanya kepadamu lah kami berharap. Hanya kepadamu lah kami bersandar. Ya Tuhan, Engkau yang baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah atas kami yang berseru kepadamu. Terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu di sepanjang hari yang kami lalui bersamamu. Kiranya kehidupan kami sehari-hari selalu memuliakan namamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari teduhkan hati, masing-masing persiapkan diri, berdoa secara pribadi di hadapan Allah, dengan sungguh-sungguh, menyerahkan segala kekhawatiran Anda dalam perlindungannya, karena Allah yang memelihara dan yang menyelamatkan hidup Anda.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mazmur pasal 86 ayat 6 dan ayat 7. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan,
dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tuhan mendengar doa orang yang taat kepada firman-Nya. Kita berdoa agar kita semakin mengenal Allah. Dan yang harus kita ingat baik-baik adalah ada atau tidak adanya kebutuhan, kita harus tetap berdoa. Doa yang disertai dengan iman yang hidup membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati kita berdoa dengan senantiasa bersyukur karena Allah yang senantiasa memperdulikan hidup kita. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh memperdulikan hidup kami. Engkau yang selalu membimbing jalan-jalan kami. Syukur kepadamu ya Allah, yang membimbing kami melewati masa yang sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati masing-masing, persiapkan diri, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh agar Anda tetap memelihara iman dan pengharapan kepada Allah dalam masa pandemi saat ini.
dengan segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia Mazmur pasal 86 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Di dalam doa kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dengan doa kita menunjukkan ketidakberdayaan dan kebergantungan kita pada kuasa Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati, kita berdoa dengan senantiasa mengucap syukur atas keagungan dan kuasa Tuhan yang memberi kepastian akan pertolongan. Kami mengucap syukur ya Allah atas langit dan bumi, keagungan dan kuasa-Mu memberi kepastian akan pertolongan kepada kami. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersandar. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati masing-masing, persiapkan diri, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah, mohon pengampunan ketika saudara ragu atas kuasa-Nya yang besar dan ajaib.
kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mazmur pasal 86 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Hidup menurut pimpinan Tuhan berarti kita berkomitmen untuk bersedia melakukan kebenarannya, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Memohon bimbingan Tuhan berarti kita berkomitmen mencari pimpinannya dan bersedia melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati. Kita berdoa dengan senantiasa memiliki kesatuan tujuan agar kita semua dapat secara layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi pribadi-pribadi untuk memiliki kesatuan hati dan kesatuan tujuan agar kita semua dapat secara layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kesatuan, kami dapat merasakan kasih setiamu yang besar atas kami. Dimuliakanlah nama-Mu selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati, masing-masing persiapkan diri, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah. Singkirkan sikap mementingkan diri sendiri, upayakan untuk senantiasa membangun kesatuan hati. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam,
saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
Mazmur pasal 86 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Saat menghadapi ancaman, Daud memohon pertolongan kepada Allah. Daud ingin memastikan Allah yang berlimpah kasih setia dekat dengannya dan menyertainya. Kita yakin bahwa Allah mendengar doa-doa kita dan akan selalu menyertai kita dalam segala sesuatu. Jaminan perlindungan kita adalah hanya dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati kita berdoa dengan senantiasa mengucap syukur atas penyertaannya dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mendengar doa kami, penyertaan-Mu yang memberi kekuatan kami menghadapi segala sesuatu. Puji syukur kami naikkan atas kesabaran dan kasih setia-Mu. Kiranya hari-hari kami selalu memuliakan nama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati, masing-masing persiapkan diri, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah, agar Allah membentengi Anda dari wabah virus corona. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku
berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sungguh betapa berbahagianya kita memiliki Allah yang mendengar dan menolong doa-doa kita. Marilah kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Kita diingatkan bahwa mengucap syukur sudah menjadi kehendak Allah bagi kita. Tentu sebagai ciptaannya yang terus disertai dan dikasihi tanpa batas, kita perlu untuk hidup seturut kehendaknya. Ini berarti kita pun perlu untuk senantiasa mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati, kita berdoa dengan senantiasa mengucap syukur atas permohonan doa-doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di tengah segala kesibukan kami untuk berdoa dalam segala permohonan doa-doa dalam ibadah doa Oasis hari ini. Kami mengucap syukur kalau Roh Kudus mengingatkan kami dan mendorong kami untuk berkomunikasi dengan Engkau. Tidak ada yang lebih baik yang kami butuhkan selain Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Kami berdoa, kiranya Tuhan menolong segala kebutuhan hidup setiap anggota di dalam setiap rumah tangga. Cukupkan makan dan minum,
karena kami percaya bersama-Mu kami tidak pernah kekurangan. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan mereka, atau yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau memberi jalan keluar yang terbaik, hingga kebutuhan mereka terpenuhi. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua, berikan kesembuhan bagi yang sakit. Hanya Engkau tempat kami bersandar dan berlindung. Inilah doa kami. Engkau Allah yang mendengar dan menyertai kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati masing-masing, persiapkan diri. Berdoalah secara pribadi di hadapan Allah dan doakan orang-orang yang Anda ingin doakan. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa syafaat untuk Kota Lipo Cikarang, untuk Kabupaten Bekasi, dan untuk negara Indonesia. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa hadir bersama-sama secara online untuk memuji dan menaikkan doa-doa kami. Kiranya Engkau memberkati Kota Lipo Cikarang dan sekitarnya. Engkau juga memberkati Kabupaten Bekasi, bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya dan seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah semua pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kami berdoa kiranya seluruh bangsa kami ini boleh hidup takut akan Tuhan. Beri yang terbaik untuk bangsa kami ya Tuhan. Khususnya pada masa pandemi yang sedang kami alami sekarang ini. Kami datang kepadamu dengan membawa banyak permohonan. Kami berharap akan hadirnya pemulihan. Kami berharap bisa segera kembali hidup normal. Berbulan-bulan kami menghadapi pandemi, dan sampai hari ini kami masih merasakan pandemi ini belum juga berlalu. Bahkan banyak di antara kami yang menjalani kehidupan ini terganggu dengan rasa cemas dan khawatir. Ketika semakin banyak karyawan dan warga, khususnya di Kabupaten Bekasi yang masih terpapar virus COVID-19 ini. Beberapa kota pun masih menunjukkan zona merahnya. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Harapan kami hanya kepada anugerah dan pertolongan-Mu. Sekalipun dalam keterbatasan kami saat ini masing-masing diam di rumah, tetapi kami bersama-sama dalam kesatuan melawan pandemi ini.
karena kami percaya di dalam Tuhan, di dalam kebersamaan, kami bisa mengusir COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan Allah selalu ada di pihak kami. Engkau selalu menjaga kami. Kami juga berdoa khususnya untuk jerih lelah para dokter, para relawan, dan tenaga medis. Kami bersyukur untuk kehadiran dan pengabdian mereka demi menolong pasien. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan stamina yang prima kepada mereka dan anggota keluarganya. Kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh terjaga dengan aman, karena janji Tuhan dalam hidup kami bahwa Engkau akan meluputkan kami dari wabah penyakit, dan itulah yang kami percaya. Engkau pun akan menolong kami dari persoalan-persoalan hidup akibat pandemi ini, sehingga tidak mengurangi iman percaya kami. Demikianlah doa syafaat ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah doa oasis, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan mengarahkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin.